Hari ini kita kembali beribadah di rumah ya. Hari ini tanggal 25 Juli 2021. Ya, kita beribadah kembali di rumah dengan tema hidup rukun. Ya, kita siapkan hati dan pikiran kita mau nyanyi, kita mau senang-senang ya buat Tuhan. Kita bernyanyi pertama lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Kita nyanyikan ya. Adik-adik di rumah semangat ya nyanyikannya. Kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudaraku, kau sahabatku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita angkat lagu pujian kita sekali lagi ya. Hari ini kurasa bahagia. Adik-adik di rumah lebih semangat ya untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Adik-adik harus lebih semangat ya yang di rumah. Kita nyanyikan sekali lagi. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita sambung ya adik-adik, sebelum kita berdoa, kita kembali lagi bernyanyi dengan lagu yang berjudul Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus. Kita nyanyikan ya. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku
selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Adik-adik di rumah, siapkan hati dan pikirannya ya. Kita mau berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Atas anugerahmu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik di rumah, siapkan hati dan pikirannya, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus kami yang baik. Tuhan Yesus Maha Pengasih, Maha Pengampun, terima kasih buat hari Minggu ini Tuhan. Kami masih dapat beribadah walaupun masih di rumah ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus turunkan Roh Kudus kami di rumah kami masing-masing, di hati kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, agar kami mau beribadah di rumah, kami mau bersuka cita, kami mau mengucap syukur, dan yang paling penting Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami, kiranya Kau berkati ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa, amin. Nah ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan ayat hafalan, kita mau bernyanyi kembali ya. Lagu yang berikutnya yang mau kita nyanyikan adalah lagu Roti dan Mentega. Ya, kita nyanyikan. Adik-adik di rumah nyanyi ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Sekali lagi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, dengan roti. Seperti celana dengan baju, seperti celana dengan baju. Ku akan mendukungmu, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju, seperti mentega dengan roti.
Nah, adik-adik, kita mau ucapkan ayat hafalan dulu ya. Nah, ayat hafalan kita terambil dari Mazmur ya. Mazmur 133 ayat yang pertama. Kakak ambil dulu ya ayatnya. Nah, kita bacakan ya. Ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 133 ayat 1. Kita bacakan. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, seperti tema kita hari ini, indahnya hidup rukun. Ya, jadi adik-adik di rumah ayat hafalannya jangan lupa ya dihafal dan divideokan lalu dikirim ke grup WA Guru Sekolah Minggu. Ya, ditunggu ya adik-adik untuk video-videonya. Nah, kita kembali lagi bernyanyi lagu yang berjudul Dalam Yesus Kita Bersaudara untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Lebih semangat lagi adik-adik, kita nyanyikan. Kita nyanyikan ya, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Saling kita nyanyikan ya. Dalam kita nyanyikan, dalam Yesus ada sukacita. Kita nyanyikan. Dalam Yesus ada sukacita. Sekali lagi. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Adik-adik, siapkan hati dan pikirannya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Baiklah adik-adik, tadi kita udah mendengarkan, udah bernyanyi bersama-sama. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh kakak Titin Sinaga. Dan adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengundang adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati pintu kami, jauhkan kami dari godaan mara bahaya. Terima kasih Tuhan, amin. Amin adik-adik. Nah, adik-adik kakak, pada pagi hari ini kakak mau adik-adik mempersiapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Ya? Kakak sudah mempersiapkan Alkitab kakak? Orang adik-adik sudah? Nah, pasti kakak percaya adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 133 ayat 1-3. Mazmur 133 ayat 1-3. Sudah dibuka adik-adik? Mazmur itu terdapat di buku Perjanjian Baru. Baru ya? Enggak luka, Mazmur itu terdapat di Perjanjian Lama-lama. Adik-adik sudah diambil, sudah dibuka. Mari kita baca ya adik-adik. Adik-adik baca di rumah, kakak baca dari sini. Mazmur 133 ayat 1-3. Persaudaraan yang rukun. Ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Dan ayat terakhir atau ayat ketiga,
seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sihon, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Nah, adik-adik, kakak mau menyapa adik-adik dulu terlebih dahulu. Shalom, sama hari Minggu adik-adik kakak. Apa kabar adik-adik kakak? Sehat kan? Pasti luar biasa dan sukacita yang senantiasa. Nah, adik-adik, tadi kita udah mendengarkan dan udah membacakan firman Tuhan. Sekarang kakak sedikit bercerita tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan tadi berjudul Indahnya Hidup Rukun. Yang menjadi tema sekolah minggu buat adik-adik itu ialah indahnya hidup rukun. Nah, adik-adik mungkin semua kalau udah kelas sedang sama kelas besar sebagian sudah tahu lah apa arti kata dari rukun. Nah, kakak mau menjelaskan dulu sedikit arti dari kata rukun itu agar adik-adik kelas kecil juga paham. Nah, hidup rukun itu artinya damai atau tenang atau tidak bertengkar sama siapa saja. Nah, mungkin adik-adik di sekolahnya atau di rumahnya ada yang suka marah-marah ya, atau adik-adik itu suka marah-marah sama adiknya. Misalnya gini, Dek, ambilkan dulu minum kakak cepat. Adik-adik marah, padahal adik-adik itu udah minta, adik-adik itu seharusnya minta tolong, berkata baik, adik boleh dong ambilin teh kakak gitu sebenarnya yang seharusnya. Tapi kakak percaya kok adik-adik sekolah minggu kakak, apalagi adik-adik sekolah minggu GKPS Marindal, semua baik-baik kok. Semua mau hidup rukun pasti kan. Nah, kakak pribadi aja juga mau hidup rukun. Nah, kak, hidup rukun itu harus gimana ya? Nah, kakak kasih tahu buat adik-adik ya. Cara hidup rukun itu sebenarnya gampang, cuman nggak semua orang bisa menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, contohnya gini adik-adik, kakak tidak bisa menyuruh adik-adik untuk hidup rukun sama kakak ketika kakak tidak mampu memulai daripada diri kakak sendiri. Misalnya kakak itu harus memberi contoh yang baik untuk adik-adik, baru adik-adik akan merasakan kebaikan kakak yang sudah kakak berikan sama adik-adik, maka dari situ adik-adik akan bisa hidup rukun sama kakak. Nah, adik-adik, cara hidup rukun itu dimulai dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Nah, kak, kenapa kita harus hidup rukun? Yang pertama, alasan kita kenapa harus hidup rukun yaitu kita harus menghadiri kerajaan Allah di tengah-tengah hidup kita pribadi. Dengan contohnya, hiduplah saling tolong-menolong. Misalnya di rumah mama papanya sedang bekerja, adik-adik bisa berkata, "Mah, Pah, sini biar kakak bantu. Mah, Pah, sini biar adik bantu." Nah, ketika adik membantu, maka semua pekerjaan itu akan terasa ringan dan ada rasa saling hidup rukun antar rumah. Dan yang kedua, alasannya agar berkat Tuhan turun atas hidup adik-adik seperti di ayat 2 tadi, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Dan di ayat ketiga tadi juga dikatakannya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sihon, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, ketika adik-adik mampu untuk melakukan itu, maka berkat Tuhan akan hidup untuk adik selama-lamanya. Nah, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita untuk harus saling menolong agar terciptanya hidup rukun. Adik-adik, kakak juga mau dan berharap ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini, maka adik-adik harus saling hidup rukun, mau sama mamanya, mau sama papanya, atau mau sama teman-temannya, atau sama kakak dan adiknya. Nah, adik-adik kakak ada sebuah lagu, mungkin adik-adik ada yang tahu dan mungkin ada yang baru tahu. Nah, lagunya itu berceritakan gini, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan terus mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau jatuh, ku akan memelukmu di dalam
temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju, seperti mentega dengan roti. Nah, dari lagu itu kita belajar bahwasanya itu sepasang baju tidak akan pernah terpisah dengan sepasang celana. Begitu juga roti dengan mentega. Nah, adik-adik juga begitu. Adik-adik tidak bisa hidup sendiri ketika tidak ada orang lain, atau lebih tepatnya adik-adik harus hidup rukun terhadap sesamanya. Kita tutup firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kasih karunia-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami hidup rukun sesuai dengan firman Tuhan, sesuai pesan Tuhan yang tadi barusan kami dengarkan. Kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami, buat adik-adik sekolah minggu kami yang sedang belajar Tuhan, yang sedang dalam studinya. Engkau berkati studi mereka, biarlah mereka menjadi generasi gereja yang baik Bapa, dan menjadi anak-anak kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat negara kami, buat pandemi COVID-19 ini Bapa. Sesungguhnya kami rindu Tuhan untuk berkumpul bersama guru-guru sekolah minggu, berkumpul bersama sama-sama adik sekolah minggu. Kami rindu Bapa, kami rindu untuk beribadah di gedung sekolah minggu Tuhan. Biarlah ya Tuhan, atas izin-Mu Tuhan, kami dapat dipersatukan kembali Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami adik-adik sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu tidak bosan-bosannya mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nah adik-adik, kita udah mendengarkan firman Tuhan ya. Kita udah ucapkan ayat hafalan, udah bernyanyi, udah mengucapkan syukur buat Tuhan ya. Nah, kita akhiri ibadah kita dengan mengumpulkan persembahan buat Tuhan Yesus ya. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita kembali bernyanyi lagu yang berjudul Sejuta. Kita nyanyikan ya adik-adik. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Sekali kita nyanyikan. Sejuta, sejuta. Jangan lupa ya adik-adik, persembahannya diserahkan dengan pengurus sekolah minggu. Kita nyanyikan kembali. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita sama-sama mengambil sikap berdoa. Kita berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganup, Pasada Huhurnami, Ase Torang Ganup, Sengboi Dalanonami, Salakka Natorsa, Dobham Hasomanami, Torang age uja. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita udah siap. Sebelum kita berpisah, kakak mengucapkan selamat hari Minggu, tetap sukacita, semangat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya.